Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 28, Karina, baiknya kita bilas dulu. Ya, apa mau aku menggendongmu? Arga mengalihkan pembicaraan dengan lembut, mengingatkan mereka untuk menyelesaikan ritual mandi mereka. Anjani segera menggeleng cepat, merasa malu untuk memperlihatkan seluruh tubuhnya pada Arga. Aku sudah menyentuh semuanya, kenapa harus malu? Ujar Arga dengan lembut, merayu Anjani untuk merasa lebih nyaman. Anjani akhirnya menuruti suaminya dan berdiri di bawah pancuran air dingin. Arga membantu dengan mengelap tubuhnya menggunakan handuk. Setelah selesai, Arga menggulung handuk itu dan membopong tubuh polos istrinya menuju tempat tidur. Anjani mencubit lembut dada Arga, merasakan kejahilannya. Mas Arga tidak adil. Mengapa Anjani harus telanjang begini? Anjani meronta sambil berbicara. Arga mengendurkan pelukannya dengan senyum puas. Ia membawanya perlahan turun ke ranjang, melepaskan batrobe yang ia kenakan hingga mereka berdua sama-sama telanjang. Aku membuatnya menjadi adil, sayang, ucap Arga dengan senyum meremehkan. Arga membungkam bibir Anjani dengan bibirnya, menyatu dalam kehangatan dan gairah. Mereka saling menyentuh, saling merasakan, dan dengan penuh semangat berusaha untuk mencapai puncak bersama-sama. Anjani dengan perlahan mampu mengimbangi intensitas suaminya. Malam itu mereka melewati pengalaman berdua dengan penuh keintiman dan gairah. Arga tak pernah mempermasalahkan apakah ini pengalaman pertama bagi Anjani atau tidak. Dari awal, ia menerima istrinya apa adanya. Baginya, cinta bukanlah tentang hal pertama atau terakhir, melainkan tentang rasa memiliki, melengkapi, dan mengerti satu sama lain. Arga memang memulai pernikahannya dengan kesalahan, tetapi dia berjanji untuk terus menjaga dan bahagia bersama anak dan istrinya. Anjani perlahan membuka matanya, dan terkejut saat melihat suaminya menatapnya dengan tulus. Dengan malu, dia menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Sayang, ucap Anjani dengan manja. Anjani menggelengkan kepala, tetap enggan untuk menatap Arga. Dia masih ingat betapa liar Arga semalam. Mereka mencapai puncak 3 kali, bahkan 2 kali lagi setelah fajar. Tubuhnya merasa lelah dan tak bertenaga. Sayang, Arga mencoba membangunkannya dengan suara lembut, mencium wajahnya di balik selimut. Mas, sudahlah, aku capek sayang, pinta Anjani. Arga tertawa lembut mendengar suara manja istrinya dari balik selimut. Ia menyadari bahwa Anjani mungkin mengira dia ingin bercinta lagi pada pagi ini. Hei, makan dulu sayang. Tadi aku membuat roti bakar dan susu madu untukmu. Anjani sedikit mengintip dari bawah selimut. Anjani mencium aroma manis yang menggoda sejak tadi. Anjani tersenyum lega saat melihat suaminya memang benar-benar telah menyiapkan makanan. Anjani bangkit dari tempat tidurnya dan duduk dengan punggung bertumpu di kepala ranjang. Arga membawa nampan sarapan dan menempatkannya di pangkuannya. Sayang, aku minta kamu makan. Bukan untuk menggoda aku lagi, ujar Arga dengan nada serius. Apa maksud mas? Anjani bertanya, mengikuti pandangan suaminya. Namun, tiba-tiba Anjani merasa gemas dan mencubit lengan berotot Arga. Dia baru sadar bahwa dia belum mengenakan apapun kecuali selimut yang hanya menutupi sebatas pinggangnya. Tubuhnya, dengan 2 bukitnya yang menjulang, terpapar seakan menantang untuk dijamah. Kamu sungguh mesum, mas. Pekik Anjani, sambil menarik selimut hingga menutupi dadanya. Begitulah cara Tuhan memberiku rejeki. Sayang kalau dilewatkan begitu saja, balas Arga sambil tertawa. Setelah selesai makan, Arga menggendong istrinya untuk mandi di kamar mandi. Meski sebelumnya Anjani ingin mandi sendiri, ia tak bisa menolak sentuhan kenikmatan suaminya. Adegan panas pun terulang di bawah pancuran air. Arga melihat dengan gemas istrinya yang memiringkan kepala dengan marah, menyisir rambutnya dan sesekali meliriknya dengan tatapan sinis. Mas, jangan mendekat. Mundur, teriak Anjani, melihat Arga mendekatinya. Namun, alih-alih mundur, Arga justru semakin mendekati Anjani, yang terlihat waspada.
Arga benar-benar ingin menggigit bibir merah itu lagi. Seperti tukang parkir yang meminta orang untuk mundur. Susah sekali ya, kalau mendekati suami. Goda Arga. Tidak begitu, Mas Arga. Kalau dekat-dekat, akhirnya selalu berakhir di ranjang. Anjani menggoda dengan senyuman. Ya, karena siapa yang memintamu terasa enak sekali, ujar Anjani. Kemarin, kamu meminta aku menjauh. Sekarang kamu malah ketagihan. Mas Arga tidak konsisten, sindir Anjani. Arga diam, merenung atas kata-kata istrinya. Meskipun dia tidak marah, dia tidak suka diingatkan akan kesalahannya di masa lalu. Anjani yang awalnya bercanda, kini merasa bersalah karena kata-katanya. Mas, maafkan. Tadi hanya bercanda. Anjani tidak bermaksud mengingat masa lalu, kata Anjani, memeluk suaminya dengan erat. Arga merespons dengan membalas pelukan itu. Dia tahu bahwa melupakan masa lalu tidak semudah itu. Namun, tiba-tiba Arga terkejut ketika Anjani mendorongnya hingga ia terjatuh di atas ranjang. Dengan cepat, Anjani berpindah posisi dan duduk menindih tubuh Arga. Anjani mengambil kedua tangan Arga dan mengikatnya di kepala ranjang. Wajah Arga mengerut ketika Anjani mengikat rambutnya yang masih basah dengan sembarangan. Tanpa membuka jubah mandinya, Anjani melepas kain yang sedang ia kenakan. Arga tersenyum lebar melihat aksi liar istrinya yang melepas celana trainingnya. Arga merasakan sensasi yang berbeda kali ini. Dia dipaksa merasakan kenikmatan tanpa bisa berbuat apa-apa di bawah tubuh istrinya yang sedang bergairah di atasnya. Argegehah, lebih cepat, sayang, ujar Arga, semakin memanas. Anjani tersenyum jahil pada suaminya. Alih-alih mempercepat gerakannya, dia malah dengan sengaja bergerak perlahan dengan gerakan memutar yang menggoda. Dan tentu saja gerakan itu membuat suaminya semakin bersemangat. Nakal, Yuj. Suara Arga terdengar menggelinjang. Tak lama kemudian ia mencapai puncak dan memuntahkan cairan cintanya di dalam sang istri. Bagaimana, Tuan Arga? Goda Anjani sambil melepaskan ikatan tangan suaminya. Kamu memang benar-benar nakal, sayang, ujar Arga sambil tersenyum lebar. Keduanya tertawa bersama, berbagi momen intim yang membahagiakan. Kamu menemukannya, bagus. Temui aku di kantor sekarang juga. Aku akan transfer sesuai dengan janji. Jangan khawatir, kata Ricky melalui telepon. Ricky akhirnya merasa lega. Dia telah menemukan orang yang dicarinya selama beberapa hari terakhir. Orang yang membuatnya merasa kacau setiap harinya. Orang yang walaupun baru bertemu sekali, telah mencuri setengah hatinya. Tak lama kemudian, orang yang dia tunggu datang. Orang yang telah dia bayar untuk menyelidiki peristiwa malam itu. Katakan, Ricky meminta Eddie, orang yang membantu menyelidiki, untuk menceritakan hasil temuannya. Dia masih seorang mahasiswa tingkat akhir. Diperkirakan dia akan lulus dalam 2 bulan. Namanya Karina, tapi sering dipanggil Karin saja. Dia hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya sebenarnya kaya, tapi setelah menikah lagi sekitar 10 tahun yang lalu, dia tak lagi peduli pada putrinya. Karin menjual dirinya untuk membayar operasi jantung ibunya. Ayahnya memberi sedikit uang, tapi gadis itu masih kekurangan 50 juta. Jumlah yang besar bagi gadis sebatang kara seperti dia. Jelas Eddie. Ricky menghela nafas. Tak disangka gadis yang dia cari memiliki beban hidup yang begitu berat. Bertahan hidup bersama ibu yang sakit-sakitan bukanlah hal yang mudah bagi seorang gadis muda seperti Karin. Anda tidak bertanya mengapa Anda yang masuk ke kamarnya, tanya pria tersebut. Aku sudah tahu, aku masuk ke kamar itu karena keliru. Gadis itu sebenarnya sudah dipesan oleh seseorang. Apakah Anda tahu di mana gadis itu sekarang? Tanya Ricky. Saya telah memberikan alamat rumah beserta nama rumah sakit tempat ibunya menjalani operasi. Jawab Eddie. Sudah dioperasi? Tanya Ricky. Iya. Dan sekarang dia sudah dipindahkan ke ruang pemulihan di rumah sakit. Sahut Eddie. Ricky mengangguk tanda pengertiannya. Semakin tertarik pada gadis itu. Kamu boleh pergi sekarang, ucap Ricky. Baik, Tuan, jawab Eddie. Tak lama setelah Eddie pergi dari ruangan, Ricky juga bergegas menuju rumah sakit tempat Karin dan ibunya berada. Dia merasa semakin penasaran dengan gadis itu. Ricky tak peduli jika nantinya gadis itu akan mengusirnya.
tapi dia merasa berhutang permintaan maaf padanya. Kejadian malam itu di luar kendalinya, walaupun sebenarnya dia tidak pernah menyesali peristiwa tersebut. Apapun yang akan terjadi, dia bersedia bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Malam itu, dia dan gadis itu terlibat dalam hubungan intim tanpa pengaman. Ada peluang bahwa ada konsekuensi dari perbuatan itu, seperti mungkin Ricky akan menjadi ayah dari anak yang akan tumbuh di rahim gadis itu. Itulah yang dipikirkannya. Rumah sakit yang dikunjungi oleh Ricky adalah sebuah rumah sakit spesialis bedah jantung yang cukup terkenal. Dia segera menuju ke kamar yang ditempati oleh Karin dan ibunya. Awalnya, kamar tersebut seharusnya ditempati oleh 2 pasien. Namun karena Karin hanya ada 1, ruangannya terasa lebih luas. Tok, tok, Ricky mengetuk pintu kamar itu, dan dia melihat ekspresi kaget di wajah gadis itu. Wajahnya mencerminkan perasaan campuran, termasuk kesedihan, kemarahan, dan rasa malu. "Kau," ucap Karin. "Siapa yang datang? Suruh masuk saja." "Nak," kata ibu Karin. Sebelum Karin bisa menjawab pertanyaan ibunya, Ricky sudah memasuki kamar dan mendekati tempat tidur pasien. "Saya adalah pacar Karin, Bu," kata Ricky dengan senyuman dan meraih tangan lemah gadis itu. "Pacar, kau sepertinya pria baik, Nak. Pasti Karin sudah membuatmu repot," komentar ibu Karin. "Ya, saya mencarinya selama berhari-hari. Dia tidak memberi tahu saya tentang kondisi ibunya," kata Ricky. Karin tetap diam, tidak mengiyakan maupun membantah. Karena ibunya masih dalam tahap pemulihan, dia mencoba untuk tidak menyebabkan stres lebih lanjut. Ricky semakin terkesan oleh cara Karin mengendalikan emosinya. Dia paham bahwa gadis itu sedang menahan amarahnya demi kebaikan ibunya. "Ibu, bolehkah aku berbicara dengannya sebentar di luar?" tanya Karin. "Karin, mengapa tidak bicara di sini saja?" ucap ibu Karin. "Kami merindukan satu sama lain, Bu. Mungkin ibu akan merasa terganggu mendengar percakapan kami yang penuh dengan kata-kata cinta," jawab Karin dengan senyuman dipaksakan. "Baiklah, jangan terlalu tegas padanya, Ricky. Kau pria baik," kata ibu Karin. Dengan pandangan mata, Karin meminta Ricky untuk keluar dari kamar itu. Mereka berjalan ke arah belakang rumah sakit menuju taman. Karin sering pergi ke taman itu untuk mencari udara segar. Gadis itu duduk di sebuah bangku panjang, diikuti oleh Ricky. Dia memandangi wajah ayu Karin dengan seksama. Ketika dilihat lebih dekat, Karin semakin terlihat cantik, meskipun wajahnya tampak sangat lelah. "Ternyata kau juga merindukanku," goda Ricky, mengulang perkataan Karin tadi di hadapan ibunya. "Apa yang kau inginkan, Tuan?" tanya Karin. "Namaku Ricky Adrian. Panggil saja Ricky, bukan Tuan," kata Ricky. "CKK, apa yang kamu inginkan, Ricky?" tanya Karin dengan nada sinis. "Kamu," jawab Ricky tegas. "Kau ingin mencelaku. Apa kau ingin sekali lagi memanfaatkan situasi ini? Aku tidak menyalahkanmu jika kau datang hanya untuk itu. Tapi dengarkan baik-baik. Aku bukanlah seperti yang kau pikirkan. Aku mungkin membutuhkan uang, tapi aku tidak akan melakukan itu lagi. Sekarang pergi dari sini dan carilah wanita lain," ucap Karin dengan tegas. "Kenapa kamu selalu berprasangka buruk, Nona Karina? Jangan sembarang menilai orang," tegur Ricky. Memesan seorang gadis hanya untuk kepuasan sesaat, terdengar cukup menggiurkan, bukan? Daripada menjual tubuh hanya demi sejumlah uang. Setelah berkata demikian, Karin berencana untuk segera meninggalkan tempat itu. Ingin menjauh dari Ricky yang mengingatkannya pada kenangan buruk. "Tapi, aku hanya menginginkanmu," lanjut Ricky. Kata-kata itu membuat Karin terhenti dalam langkahnya. "Tapi aku tidak ingin berurusan denganmu lagi," sahutnya dengan nada sinis. "Aku mohon, nikahlah denganku, Karina," pinta Ricky. "Kau benar-benar gila, hardik Karin.